Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang uji main Whitney dengan program SPSS, di mana kita mengetahui terlebih dahulu konsep dasar dari uji main Whitney, yaitu pertama, uji main Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kedua, yaitu jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Ketiga, uji main Whitney merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji main Whitney tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. Keempat, yaitu uji main Whitney digunakan sebagai alternatif dari uji independent sample t-test jika data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen. Lalu kita beranjak ke contoh soal. Di mana ada contoh kasus, yaitu seorang dosen di Universitas Nasional ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode basic teaching terhadap hasil belajar pada mata kuliah asuhan kebidanan. Untuk keperluan tersebut, dosen tidak menggunakan metode basic teaching pada kelas A dan menerapkan metode basic teaching pada kelas B. Kemudian dosen tersebut memberikan tugas praktek untuk masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh nilai hasil belajar sebagai berikut. Baik, di sini saya akan memasukkan data. Di sini ada dua data antara kelas A dan kelas B. Untuk uji main Whitney, kita diperlukan untuk pengkodean data, di mana kode dari kelas A yaitu 1 dan untuk kelas B itu 2. Lalu langkah selanjutnya, ini adalah kelas A yang tidak menggunakan metode basic teaching, dan ini kelas B yang menggunakan untuk metode basic teaching hasil pembelajarannya ya. Lalu saya akan mempraktekkan langkah-langkah dalam uji main Whitney. Sebelumnya kita masuk dulu dalam program SPSS. Ya, kita masukkan data terlebih dahulu di variabel view. Di sini klik nama, yaitu hasil. Lalu untuk label, yaitu kita tulis hasil belajar asuhan kebidanan. Untuk kolom kedua yaitu kelas. Sini ditulis kelas. Nah, di value kita tulis kode kelas. Dimana untuk 1 itu adalah kelas A, dan 2 itu kelas B. Oke. Setelah itu kita klik data view, lalu kita copy hasilnya ke data yang sudah diinput. Untuk kelas A, kita copy dulu. Lalu untuk kelas B,
Setelah itu kita masukkan kodenya. Lalu untuk kelasnya kita isi dengan kode kelas A itu 1 dari nomor 1 sampai 10. Selanjutnya dari nomor 11 sampai 20 yaitu kelas B yang dikodekan dengan angka 2. Langkah selanjutnya yaitu kita klik analyze serta non-parametric test, kita pilih legacy dialog, lalu ke independent sample. Sini hasil belajar kita pindahkan ke tes variabel, dan untuk kelas kita pindahkan ke grouping table. Lalu kita klik definite group untuk grup 1 yaitu kelas A, dan grup 2 yaitu kelas B yang tadi sudah kita kode. Lalu klik continue. Sini di checklist main with name, lalu klik OK. Maka di sini keluar hasil output dari main with name test, di mana ada 2 tabel, yaitu satu adalah tabel rank, yaitu penjabaran data, lalu yang kedua yaitu tes statistik. Untuk analisis datanya kita lihat dari nilai Z-nya terlebih dahulu, yaitu nilai Z di sini min 3,752. Lalu kita pengambilan keputusannya kita lihat hasil analisisnya terlebih dahulu, yaitu berdasarkan tabel tes statistik di atas, nilai Z diperoleh min 3,752. Jadi nilai Z hitung tersebut kita bandingkan dengan nilai Z tabel, di mana nilai Z tabel diperoleh min 1,96. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika Z hitung lebih kecil daripada Z tabel dengan nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel dan nilai SIK kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak. Maka untuk hipotesisnya di sini dilihat ada perbedaan hasil belajar mata kuliah asuhan kebidanan antara kelas A dengan kelas B. Dari pengambilan keputusan dari hasil uji statistiknya, yaitu berdasarkan output tes statistik, diketahui nilai Z dan nilai SIK di atas, yaitu di mana Z hitung min 3,752 lebih besar daripada Z tabel min 1,96, dan nilai asim SIK totalnya sebesar, di sini terlihat ya, asim SIK totalnya yaitu 0,000, berarti lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan bahwa H0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar mata kuliah asuhan kebidanan antara kelas A dan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penggunaan metode basic teaching terhadap hasil belajar pada mata kuliah asuhan kebidanan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang saya berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.